Terminal Raja Wali berdiri anggun di tengah kota kecil itu, menjadi denyut kehidupan ribuan orang setiap harinya. Setelah bertahun-tahun penuh kekacauan, akhirnya terminal ini menikmati ketenangan selama setahun terakhir. Tidak ada preman, tidak ada keributan, tidak ada suara ancaman yang menggetarkan hati. Hanya terdengar tawa pedagang kaki lima, obrolan sopir angkot, dan langkah tergesa penumpang yang mengejar waktu. Di sudut terminal, para pedagang saling menyapa sambil menata dagangan mereka. Aroma gorengan hangat bercampur dengan bau solar yang khas, membentuk wangi nostalgia yang dirindukan banyak orang. Damai itu terasa begitu nyata, seakan terminal Raja Wali telah lahir kembali sebagai tempat penuh harapan. Tak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Para sopir angkutan sering berkumpul sambil menyeruput kopi hitam dari warung kecil Bu Narti. Mereka bercerita tentang bagaimana hidup mereka lebih tenang sejak tak ada lagi preman yang meminta uang keamanan setiap hari. Mereka bisa bekerja tanpa rasa takut, tanpa ancaman, tanpa harus menyisihkan uang harian hanya untuk memuaskan orang-orang tak bertanggung jawab. Anak-anak kecil dari sekitar terminal sering berlarian di trotoar, tertawa lepas, seakan terminal adalah taman bermain yang aman. Pemandangan itu membuat warga sekitar yakin bahwa perubahan benar-benar terjadi. Orang-orang mulai mempercayai terminal ini sebagai tempat yang bersahabat, bahkan ramah untuk keluarga. Damai itu terasa seperti berkah yang langka. Di tengah semua ketenangan itu, ada seorang pria tua bernama Haryanto, duduk di bangku besi yang sudah terserang karat. Meski wajahnya tampak datar, mata tuanya merekam setiap sudut terminal dengan penuh kebanggaan. Dialah salah satu orang yang paling merasakan perubahan besar ini. Ia pernah menjadi koordinator keamanan terminal, namun sudah lama pensiun. Meski begitu, rasa memiliki terhadap tempat ini tidak pernah padam. Setiap pagi, Haryanto datang lebih awal, menyapa pedagang satu persatu, memastikan semua aman meski tanpa pangkat atau jabatan. Terminal ini rumah kita, begitu katanya, seolah terminal adalah bagian dari jiwanya. Banyak yang menganggap Haryanto sekadar pria tua biasa, tetapi mereka tidak tahu betapa besar perannya dalam menjadikan tempat ini damai. Saat angin lembut pagi meniup dedaunan, Haryanto memejamkan mata sebentar, merasakan ketenangan yang seolah memeluk dirinya. Ada senyum damai di wajah keriputnya, ia berpikir, mungkin masa-masa penuh ketakutan sudah benar-benar berakhir. Ia percaya bahwa ketentraman ini akan bertahan lama, melebihi sisa hidupnya. Namun, tanpa seorang pun sadari, di balik horizon kejauhan, kedamaian itu sudah mulai retak. Di ujung jalan berdebu, suara knalpot kasar mulai terdengar samar, pertanda bahwa sesuatu sedang mengintai. Sesuatu yang siap mengguncang terminal Raja Wali dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Suara knalpot kasar yang awalnya terdengar samar kini semakin jelas, bergemuruh seperti badai yang mendekati kota kecil itu. Para sopir yang semula bercanda tiba-tiba menghentikan obrolan mereka. Bahkan anak-anak kecil pun perlahan terdiam, seolah naluri mereka turut merasakan bahaya yang sedang datang. Asap hitam mulai terlihat dari kejauhan, menandakan puluhan motor melaju kencang menuju terminal Raja Wali. Haryanto yang sedang menikmati ketenangan pagi membuka matanya perlahan. Alis tuanya mengerut. Ia mengenali suara itu, bukan suara kendaraan biasa, melainkan suara rombongan yang sengaja ingin menunjukkan kuasa. Meski usianya sudah senja, insting lamanya sebagai penjaga keamanan masih sangat tajam. Ada firasat buruk yang merayap masuk ke dadanya. Beberapa pedagang mulai membereskan dagangan dengan tergesa, sementara yang lain hanya berdiri kaku, bingung harus berbuat apa. Suasana yang sebelumnya damai kini berubah menjadi hening mencekam. Terminal Raja Wali yang selama setahun terakhir begitu aman, seolah kembali dihantui bayangan masa lalu. Seakan waktu berputar mundur, membawa kembali ancaman yang pernah mereka takutkan. Rombongan motor itu akhirnya memasuki terminal. Deru mesinnya menggetarkan tanah, membuat kaca-kaca kios bergetar. Di barisan paling depan, seorang pria kurus berambut gimbal duduk di atas motornya dengan dada membusung. Tatapan matanya tajam, arogan, dan penuh kesombongan. Dialah Jarot Gimbal, preman yang dulu menghilang entah kemana. Banyak orang mengenalnya, tetapi tak pernah ingin bertemu dengannya lagi. Tanpa menunggu lama, Jarot mengangkat tangannya dan menghentikan seluruh rombongan. Puluhan motor berhenti serempak, menciptakan keheningan yang justru terasa lebih mengerikan. Anak buahnya yang bertubuh besar turun dari motor, memandangi para pedagang seperti serigala lapar melihat mangsa. Tidak ada senyum,
Tidak ada sapaan, hanya ancaman di balik setiap tatapan. Haryanto berdiri perlahan dari bangku tuanya. Wajahnya menegang, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang lama terpendam kembali bangkit. Ia tahu bahwa kedatangan Jarod bukan sekadar kunjungan. Ini adalah serangan. Ini adalah awal dari kehancuran bagi terminal yang baru saja kembali hidup. Dan ia tak akan tinggal diam. Jarod turun dari motornya dengan angkuh, merapikan rambut gimbalnya yang berantakan. Ia menatap sekeliling dengan senyum meremehkan. "Wah, sepertinya terminal ini jadi terlalu damai tanpa aku," katanya lantang, membuat banyak pedagang menunduk ketakutan. Kalimat itu seperti tanda bahwa petaka siap dimulai. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Haryanto melangkah maju. Langkahnya pelan namun tegas, seperti seorang pria yang siap menghadapi badai. Semua mata tertuju padanya. Ia tahu risiko berdiri di hadapan monster seperti Jarod, tetapi ia juga tahu satu hal pasti, terminal Raja Wali bukan tempat untuk kembali dikuasai oleh kegelapan. Jarod Gimbal berjalan perlahan ke tengah terminal, sepatu botnya menghentak lantai semen dengan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa aba-aba, dua anak buahnya maju dan menendang meja dagangan Pak Suraji hingga terbalik. Pisang goreng, tahu isi, dan botol-botol minuman berserakan seperti korban perang kecil. Para pedagang hanya bisa menyaksikan tanpa berani berkata apa-apa. Keheningan berubah menjadi ketakutan yang menusuk. Seorang sopir angkot mencoba mendekati Jarod, bermaksud menenangkan keadaan. Namun belum sempat ia bicara, Jarod menamparnya keras hingga pria itu jatuh tersungkur. "Di sini yang bicara cuma aku," ucap Jarod dengan nada rendah tapi menggema seperti petir. Anak buahnya tertawa keras, seolah kekerasan adalah hiburan bagi mereka. Puluhan preman itu kemudian menyebar seperti kawanan binatang buas. Beberapa menggeledah kios, beberapa lagi merampas uang keamanan dengan paksa. Pedagang yang mencoba melawan ditendang tanpa ampun. Terminal Raja Wali yang selama setahun penuh kedamaian kini berubah menjadi arena kekejaman hanya dalam hitungan menit. Trauma lama warga seketika bangkit, membuat mereka pucat pasi. Haryanto menyaksikan semua itu dengan gemetar. Bukan karena tubuhnya yang menua, tetapi karena amarahnya yang menekan dada seperti bara membara. Ia melihat Ibu Narti, pemilik warung yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, dipaksa menyerahkan uang dagangan. Haryanto mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Rasanya ia ingin menerjang saat itu juga, tapi nalurinya menahan. Jarod kemudian duduk di bangku tengah terminal, seakan tempat itu miliknya. Ia membuka sebungkus rokok, menyalakannya, lalu menghembuskan asap dengan santai. "1 tahun kalian hidup damai. Kalian pasti kangen aku, kan?" katanya sambil terkekeh. Suasana terminal semakin mencekam, tak ada suara selain langkah sepatu preman dan isak tertahan beberapa pedagang. Melihat ketakutan warga, Jarod semakin menjadi-jadi. Ia memerintahkan beberapa anak buahnya memungut bayaran, keamanan, dari semua pedagang dan sopir. "Kumpulkan semua, mulai hari ini, terminal Raja Wali kembali berada di bawah kendaliku," teriaknya lantang, seolah-olah seluruh terminal adalah wilayah jajahannya yang tak boleh diganggu. Di tengah kekacauan itu, seorang sopir muda yang baru bekerja beberapa bulan mencoba menyembunyikan uang setoran agar tidak dirampas. Sayangnya, seorang preman melihatnya. Tanpa ragu, preman itu memukul sang sopir dengan gagang besi hingga ia terjatuh sambil menggeliat kesakitan. Jeritan pria muda itu mengguncang nyali banyak orang, termasuk Haryanto. Haryanto akhirnya melangkah maju, perlahan namun pasti. Tatapannya tajam, penuh api yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pria seusianya. Diam-diam, seluruh warga menaruh harapan padanya. Meski tubuhnya renta, ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa ditawar, sesuatu yang membuat udara seakan menahan napas. Dan Jarod pun memperhatikan langkah itu, dengan tatapan penasaran bercampur ejekan. Langkah Haryanto terhenti tepat di depan kerumunan preman. Meski tubuhnya sudah ringkih, tidak ada sedikit pun rasa gentar pada wajah tuanya. Mata itu, mata seorang pria yang pernah berjuang di masa kelam, menatap lurus ke arah Jarod Gimbal. Keberanian Haryanto membuat suasana yang tadinya bising menjadi hening mendadak, seakan seluruh terminal menunggu apa yang akan terjadi. Jarod, yang tadinya duduk santai, perlahan bangkit dari kursinya. Senyum mengejek terbentuk di wajahnya, seperti singa yang baru menemukan mangsa lemah. "Loh, ini siapa?" "Kakek penjaga museum," ujarnya sambil tertawa keras. Anak buahnya ikut tertawa,
namun tawa itu tidak mengguncang Haryanto sedikitpun. Ia tetap berdiri tegak, menatap Jarot dengan penuh amarah yang tertahan. Para pedagang dan sopir menatap Haryanto dengan campuran harapan dan ketakutan. Mereka mengenal beliau sebagai pria yang sangat baik dan peduli, tetapi tidak banyak yang mengetahui masa lalunya. Mereka hanya tahu bahwa beliau pernah menjadi koordinator keamanan terminal bertahun-tahun lalu, sebelum usia memaksanya berhenti. Tak ada yang menyangka ia masih punya keberanian seperti hari ini. Haryanto menghela napas panjang, suaranya bergetar namun tegas. "Terminal ini bukan tempatmu, Jarot. Pergi sebelum semuanya terlambat." Kalimat sederhana itu seperti petir yang membelah langit. Semua orang menatapnya tak percaya. Bagaimana mungkin pria tua berani mengusir preman paling ditakuti di kota itu? Namun bagi Haryanto, diam saja adalah sebuah pengkhianatan terhadap tempat yang ia cintai. Jarot mendekat, jarak wajah mereka tinggal beberapa jengkal. Lebih dekat, bau alkohol dan rokok dari napas Jarot terasa sangat menusuk. "Kau ini siapa? Hah? Berani-beraninya bicara begitu?" tanya Jarot sambil menatap Haryanto dari atas ke bawah, seolah menilai apakah pria tua itu benar-benar bernyawa. Namun yang dijawab Haryanto hanya sorot mata penuh tekad, dan itu membuat Jarot semakin muak. Tanpa peringatan, Jarot mendorong Haryanto keras hingga pria tua itu terjengkang ke belakang. Tubuh Haryanto menghantam lantai, membuat semua warga menahan napas. Pedagang perempuan menjerit kecil, sementara beberapa sopir mencoba maju namun mundur lagi karena takut. Haryanto merasakan nyeri menusuk tulangnya, tetapi kejatuhan itu justru membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Pelan-pelan, Haryanto bangkit dari lantai. Ia menatap Jarot tanpa berkedip, dan untuk pertama kalinya, anak buah Jarot melihat sesuatu yang berbeda pada pria tua itu, bukan sekadar keberanian, tetapi kemarahan. Yang sangat dalam, kemarahan seorang pria yang memiliki masa lalu yang tak siapapun bayangkan. Terminal bukan sekadar tempat baginya, ini adalah rumah, sejarah, dan bagian dari hidupnya yang tak bisa dirampas begitu saja. Dengan suara lirih namun tajam seperti pisau, Haryanto berkata, "Aku sudah memperingatkanmu." Kalimat itu sangat sederhana, tapi terdengar seperti ancaman dari seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Dan di saat itu, Jarot tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada puluhan preman, amukan seorang pria tua yang pernah menjadi prajurit bayangan. Tawa Jarot gimbal semakin menjadi-jadi ketika melihat Haryanto terdorong jatuh. Baginya, menindas orang tua seperti itu hanyalah hiburan kecil di pagi hari. "Lihat itu, kakeknya bangun lagi," ejek Jarot sambil menertawakan tubuh Haryanto yang berusaha berdiri perlahan. Namun semakin ia mengejek, semakin warga sekitar terpaku, tak mampu berbuat apa-apa selain menyaksikan kekejaman itu. Sementara itu, anak buah Jarot semakin brutal. Mereka merobek tenda pedagang, merampas dagangan, bahkan ada yang memecahkan kaca kios tanpa alasan. Suara barang-barang yang jatuh, teriakan ketakutan, dan umpatan kasar para preman menyelimuti terminal Raja Wali seperti mimpi buruk yang tiba-tiba hidup kembali. Para pedagang menangis, sopir-sopir gemetar ketakutan, dan anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki orang tua mereka. Di tengah kekacauan itu, Jarot berjalan mendekati sopir muda yang tadi memungut keberanian untuk melawan. Pria muda itu masih tergeletak dengan wajah penuh luka akibat pukulan gagang besi. Tanpa belas kasihan, Jarot menginjak tangannya, membuat sopir itu menjerit kesakitan. "Ini terminal gue yang ngatur semuanya di sini," teriak Jarot sambil menekan lebih keras. Haryanto yang melihat itu mengepalkan tangan begitu kuat hingga sendi-sendi jarinya terasa berdenyut. Haryanto merasa dadanya seperti diremas. Bukan hanya karena Jarot telah merusak terminal yang ia cintai, tetapi karena pria tua itu melihat ketakutan di mata orang-orang yang telah menganggapnya keluarga. Ia melihat Bu Narti menangis sambil memeluk uang dagangannya yang tersisa. Ia melihat Pak Suraji memunguti dagangannya yang berserakan. Semua itu menyalakan amarah yang selama ini ia tahan. Jarot kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memberi pelajaran pada seorang pedagang tua yang tidak mau menyerahkan uangnya. Preman itu menarik kerah baju si pedagang dan menamparnya berkali-kali hingga hidungnya berdarah. Haryanto tidak tahan lagi melihat orang-orang tak berdaya diperlakukan seperti binatang. Tubuhnya yang tua memang rapuh, tapi hatinya tidak. Tanpa sadar, Haryanto berjalan lebih dekat ke arah Jarot. Langkahnya pelan,
Namun setiap langkah membawa beban puluhan tahun pengalaman yang tak diketahui orang lain. Warga yang melihatnya hanya bisa menahan napas, mereka tahu Haryanto tidak akan tinggal diam, tapi mereka juga takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Terminal itu kini menjadi panggung ketegangan, tempat dua generasi dengan jiwa berbeda saling menatap tajam. Jarod memperhatikan Haryanto yang kembali berdiri tegak. Dengan senyum sinis, ia memberi isyarat kepada 5 anak buahnya untuk mendekat. Sepertinya kakek ini mau ikut campur lagi, katanya dengan nada mengejek. Jarod mengira Haryanto hanyalah pria tua keras kepala yang tak tahu diri. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang memprovokasi seseorang yang bukan hanya marah, tetapi memiliki masa lalu mematikan. Namun saat Haryanto menatap mata Jarod, ada sesuatu yang berubah. Mata itu tak lagi terlihat seperti mata pria tua biasa. Ada kilatan berbeda, kilatan seorang mantan prajurit yang pernah hidup dalam bayang-bayang bahaya. Warga sekitar merasakannya, meski mereka tidak tahu apa artinya. Tapi satu hal pasti, kekejaman Jarod baru saja menyalakan api yang akan membakar seluruh jalannya. Haryanto berdiri tegak di tengah kerumunan, tubuhnya mungkin rentak, tetapi sorot mata itu membuat udara di sekitarnya terasa menegang. Jarod mengangkat dagunya, tersenyum meremehkan. "Kau masih mau melawan, kek?" katanya sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. 5 anak buahnya maju dengan penuh percaya diri, mengira mereka akan menghadapi pria tua yang tak berdaya. Namun justru ketenangan Haryanto membuat mereka ragu sesaat. Warga sekitar hanya bisa menatap tanpa berkedip. Mereka tahu Haryanto tidak punya peluang menang dalam kondisi seperti itu, namun sesuatu dalam aura pria tua itu membuat mereka sulit berpaling. Haryanto mengembuskan napas pendek, mencoba meredam amarahnya. "Pergi, sebelum kalian menyesal," katanya perlahan, suaranya rendah tapi penuh ketegasan. Kalimat itu seperti tamparan bagi para preman. Namun, Jarod hanya tertawa keras. Tawa yang semakin lama semakin menghina. "Kau pikir siapa dirimu, pahlawan kesiangan?" ujarnya. Ia menendang kursi hingga berputar di udara, lalu jatuh tepat di depan kaki Haryanto. Anak buahnya ikut tertawa, merasa menang sebelum pertarungan bahkan dimulai. Tapi tawa itu tak memengaruhi Haryanto sedikitpun, justru membuat matanya semakin keras. Salah satu preman maju dan mencoba mendorong Haryanto seperti yang dilakukan Jarod sebelumnya. Tapi kali ini, Haryanto menahan tangan preman itu sebelum menyentuh tubuhnya. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Haryanto memutar lengan si preman, membuat pria itu berteriak sambil jatuh ke lutut. Semua orang terperanjat, bahkan Jarod terdiam sepersekian detik, tidak percaya bahwa pria tua itu masih memiliki kekuatan semacam itu. 2 preman lain langsung maju, tetapi Haryanto bergerak lebih cepat dari yang mereka sangka. Ia menangkis pukulan pertama dan menendang lutut preman kedua hingga pria itu tersungkur. Gerakannya memang tidak secepat ketika ia muda, namun efisiensi dan presisinya membuat semua yang menyaksikan merinding. Tidak ada gerakan yang sia-sia, semuanya tepat sasaran. Haryanto bukan hanya melawan, ia mengajari para preman itu arti dari pengalaman. Teriakan para preman yang tumbang membuat kerumunan semakin kacau. Beberapa pedagang menutup mulut mereka, tak percaya bahwa pria tua itu mampu menghadapi 3 orang sekaligus. Namun kemenangan kecil itu justru membuat Jarod semakin marah. Wajahnya memerah, bukan karena takut, melainkan karena egonya dilukai oleh seseorang yang seharusnya tidak berdaya. "Berani-beraninya kau, kakek sialan!" teriak Jarod sambil melangkah maju dengan langkah penuh amarah. Haryanto berdiri tegak, napasnya sedikit memburu. Meski tubuhnya terasa mulai berat, tekadnya justru semakin menguat. Ia tahu tidak ada jalan pulang lagi dari sini. Terminal Raja Wali telah dilukai. Orang-orang yang ia lindungi selama bertahun-tahun sedang diperlakukan seperti sampah. Jika ia mundur sekarang, tidak ada lagi yang bisa mengubah keadaan. Haryanto menatap Jarod dengan mata tegas yang membuat suasana semakin panas. Jarod mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua anak buahnya. "Hajar dia, semuanya!" Suara itu menggema di seluruh terminal. Puluhan preman mulai mendekat, mengelilingi Haryanto seperti kawanan anjing liar yang siap menerkam. Namun di tengah kepungan itu, Haryanto tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan ketika nafasnya semakin berat, ia masih menyimpan satu hal yang Jarod tidak punya, kehormatan yang tak bisa dirampas siapapun. Puluhan preman mengepung Haryanto seperti bayangan gelap yang siap menelan cahaya kecil terakhir di terminal Raja Wali. Udara tiba-tiba terasa lebih berat,
langkah mereka terdengar seperti guntur yang mendekat. Namun Haryanto berdiri tanpa goyah, meski tubuh tuanya sudah mulai terasa berat setelah perlawanan singkat tadi. Sorot matanya tetap tajam, menantang semua yang berdiri di hadapannya. Preman pertama menerjang dengan pukulan lurus ke arah wajah Haryanto. Dengan refleks tua yang masih terasa, Haryanto menggeser tubuhnya dan memukul rusuk lawannya, membuat pria itu terhuyung mundur sambil memegangi badannya. Dua preman lain datang dari sisi kiri dan kanan. Haryanto menghindari pukulan pertama dan menggunakan momentumnya untuk menendang lutut preman kedua. Dentuman tubuh mereka jatuh membuat warga berteriak tertahan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ketika Haryanto berhasil memukul satu, tiga lainnya menyerangnya bersamaan. Sebuah pukulan keras menghantam punggungnya, membuat tubuh tuanya membungkuk. Tendangan lain mengenai pinggangnya, membuatnya terjatuh berlutut. Meski begitu, Haryanto masih berusaha bangun, menahan rasa sakit yang menjalar hingga ke tulang. Warga melihatnya dengan mata berkaca-kaca, tak berdaya menolong pria tua yang mereka hormati. Jarod menatap semua itu dari jauh dengan senyum penuh kepuasan. Begitu lebih baik, tunjukkan pada dia siapa yang berkuasa, katanya. Anak buahnya seperti kesetanan, memukul dan menendang Haryanto bergantian. Haryanto mencoba melawan dengan beberapa pukulan, namun kekuatannya mulai hilang. Tubuhnya dihajar tanpa ampun, hingga darah menetes dari pelipis dan bibirnya. Saat salah satu preman hendak menghantam Haryanto dengan balok kayu, pria tua itu mengangkat tangannya dan menahan pukulan itu, meski tangannya bergetar. "Aku tidak takut," gumamnya dengan suara lemah namun penuh tekad. Melihat itu, preman tersebut semakin marah dan memukul lebih keras, membuat balok itu patah dan Haryanto tersungkur ke tanah. Warga berteriak, beberapa wanita menangis histeris. Haryanto mencoba bangun untuk terakhir kalinya. Tangan tuanya menekan lantai semen, namun tubuhnya sulit berdiri. Namun matanya masih menatap Jarod, tatapan yang tidak tunduk, tidak menyerah, meski tubuhnya hampir hancur. Tatapan itu membuat Jarod merasa tertantang, seolah Haryanto masih belum kalah meski hampir sekarat. "Kau keras kepala juga, ya, kek," kata Jarod sambil mendekat. Tanpa peringatan, Jarod menendang Haryanto di dada dengan kekuatan penuh. Tubuh Haryanto terangkat sedikit sebelum terhempas kembali ke lantai. Napasnya tersengal, darah keluar dari bibirnya, dan penglihatannya mulai kabur. Terminal Raja Wali kini dipenuhi suara tangis dan ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani melawan. Semua hanya menyaksikan seorang pria tua dipukuli tanpa belas kasihan. Ketika tubuhnya tergeletak lemah, Haryanto merasakan dunia mulai berputar. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, bukan ketakutan, melainkan dendam yang membara, mengalir kuat seperti darah dalam nadi. Dalam pikirannya, satu kalimat terngiang jelas, "Ini belum berakhir. Tidak selama aku masih bernapas." Dan di titik paling kelam itu, Haryanto berjanji pada dirinya sendiri, akan bangkit, apapun harga yang harus dibayar. Haryanto kembali ke warung kopi milik Sumarni dengan langkah gontai, tubuhnya masih basah oleh keringat dan darah kering yang menempel di ujung bajunya. Semua orang di warung menatapnya dengan mata penuh tanya, tetapi tak satu pun berani bertanya. Tatapan Haryanto terlalu kosong, kosong seperti seseorang yang baru saja kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sumarni menghampirinya perlahan, membawa segelas teh panas, tapi tangannya bergetar saat melihat sorot mata Haryanto yang tak lagi sama seperti pria tua yang mereka kenal selama ini. "Pak, apa yang terjadi?" bisik Sumarni. Suaranya hampir tak terdengar. Haryanto tak menjawab, hanya menatap keluar jendela seakan mencari sesuatu di luar sana. Bayangan Jarod gimbal dan tawa menghina anak buahnya berputar-putar di kepalanya. Trauma dan amarah berkelindan jadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Tanpa sadar, Haryanto menggenggam meja begitu kuat hingga kayunya berderit. Sumarni mundur selangkah, untuk pertama kalinya, ia takut pada Haryanto. Di luar, kabar tentang dua preman yang ditemukan tewas di dekat area parkiran sudah menyebar cepat. Polisi mulai berkeliaran, bertanya ke sana kemari, mencoba mencari informasi. Namun, semua pedagang kompak bungkam. Mereka tidak tahu apakah Haryanto adalah harapan, atau ancaman yang baru. Tapi mereka sepakat pada satu hal, tidak ada seorang pun yang ingin campur tangan. Sementara itu, Jarod Gimbal mendengar laporan bahwa dua anak buahnya hilang sejak malam. Ia duduk di ruangan gelap, merokok sambil menggertakkan gigi.
Amarahnya naik seketika. Baru datang sebentar, sudah ada yang berani macam-macam. Gumamnya. Jarod bangkit dari kursinya dan memerintahkan anak buahnya menyisir seluruh terminal. Siapapun yang mencurigakan, tangkap. Siapapun yang menolak bicara, hajar. Terminal Raja Wali berubah mencekam. Haryanto menyadari ia tak punya banyak waktu. Jarod pasti akan mencari pelakunya. Dan sebelum mereka menemukan bukti apapun, Haryanto tahu satu hal, perburuan sudah dimulai. Ia menatap bayangan wajahnya di kaca warung, mata merah, napas berat, dan sorot dingin. Sosok itu bukan lagi Haryanto yang dikenal semua orang. Itu adalah seseorang yang terlahir kembali oleh dendam. Saat malam turun, Haryanto kembali ke kios lamanya yang sudah hancur. Ia membuka lantai kayu yang tersisa, mengeluarkan sebuah kotak besi tua yang selama ini disembunyikannya. Di dalamnya, ada sebilah pisau panjang berkarat, sebuah foto keluarganya, dan sepucuk surat dari almarhum istrinya. Haryanto menggenggam pisau itu lama, seakan sedang berjanji pada dirinya sendiri bahwa semua ini belum selesai. Ia menatap foto istrinya, wanita yang dulu membuatnya berjanji untuk tidak pernah kembali ke jalan kekerasan. Namun malam itu, angin dingin terminal seakan berkata lain. "Maafkan aku, Ning," ucapnya lirih. Butir air mata jatuh, namun cepat ia hapus, digantikan determinasi yang mengeras. Dengan langkah pelan namun pasti, Haryanto menyelinap ke lorong belakang terminal. Di kejauhan, terdengar suara langkah dan sorakan kasar dari anak buah Jarod yang sedang bertugas ronde malam. Haryanto mengencangkan genggaman pada pisau itu. Malam ini, ia bukan lagi korban. Dan terminal Raja Wali akan menjadi saksi dari langkah awal balas dendam yang lebih besar. Malam itu, terminal Raja Wali diguyur hujan deras, membuat suara langkah para preman terdengar samar di kejauhan. Haryanto memanfaatkan situasi itu dengan sangat tenang. Setiap tetes hujan yang jatuh seperti menutupi jejaknya. Ia bersembunyi di balik truk tua yang sudah lama tak terpakai, menunggu waktu yang tepat. Dari balik kegelapan, ia melihat dua orang anak buah Jarod sedang berjalan sambil tertawa, membicarakan kekacauan yang mereka buat siang tadi. Haryanto menarik napas panjang, meredam debaran yang makin keras di dadanya. Saat salah satu preman mendekat ke truk itu karena ingin berteduh, Haryanto bergerak cepat. Tangannya yang sudah gemetar oleh adrenalin melingkari mulut pria itu, sementara pisau berkaratnya menembus tubuh sang preman tanpa suara. Darah tercampur air hujan, mengalir pelan di tanah becek. Preman lain yang berada beberapa meter dari sana tak menyadari apapun, sibuk menyalakan rokok di tengah hujan. Haryanto menarik tubuh korbannya ke balik truk, lalu menatap lelaki kedua itu dengan tatapan kosong. Ketika lelaki itu menunduk menyalakan korek, Haryanto muncul dari belakangnya. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat lelaki itu terkapar. Namun bukan itu yang membuat Haryanto gemetar setelahnya, melainkan kesadaran bahwa tindakannya kini bukan lagi sekadar balas dendam, tapi sebuah perjalanan yang tak bisa ia hentikan. Ia mulai berjalan mundur, menjauhi dua tubuh itu, sambil menahan napas agar tak terdengar oleh preman lain di sekitar terminal. Namun sayangnya, suara benturan tong sampah yang tak sengaja ia senggol memancing kecurigaan. Dua preman lain yang berada tidak jauh langsung menoleh. Salah satunya mengangkat senter, menyorot ke arah gelap. Cahaya itu hampir mengenai wajah Haryanto, tapi ia cepat merunduk dan merayap ke bawah bas yang terparkir. Suasana semakin mencekam ketika preman-preman itu mulai mendekat, mengangkat senjata tumpul sambil memaki-maki. "Siapapun lo, keluar sekarang, anjing!" teriak salah satu dari mereka. Haryanto memejamkan mata, bukan karena takut tertangkap, tetapi karena ia sedang menahan diri agar tidak membiarkan insting lamanya mengambil alih secara brutal. Tapi insting itu tak bisa dibungkam lebih lama. Saat kaki salah satu preman terlihat di bawah bas, Haryanto menangkap kesempatan. Ia menarik kaki itu sekuat tenaga, membuat sang preman tersungkur ke tanah. Preman itu berteriak, namun sebelum ia sempat bangkit, Haryanto sudah menindihnya dan menghantam kepalanya berkali-kali. Hujan membuat semuanya terasa licin dan kacau, tapi Haryanto tak berhenti sebelum suara erangan itu sirna. Teman sang preman yang lain panik dan berlari, mencoba memanggil bantuan. Namun gelap dan derasnya hujan membuatnya tergelincir di jalan licin, memberi waktu bagi Haryanto untuk melarikan diri ke lorong gelap belakang terminal. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar di antara rasa takut, marah, dan kelegaan aneh setelah berhasil melumpuhkan 4 orang anak buah Jarod dalam satu malam.
Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Jarod pasti akan semakin marah, semakin brutal, dan semakin gila. Terminal Raja Wali tidak lagi menjadi tempat yang menunggu penyelamatan, tetapi medan perang yang menuntut darah demi darah. Dari kejauhan, Haryanto melihat lampu-lampu senter mulai memenuhi area terminal. Teriakan para preman terdengar pecah, menyadari bahwa mereka mulai kehilangan banyak orang. Haryanto merapatkan jaketnya yang basah, lalu mengatakan dengan suara hampir tak terdengar, "Aku belum selesai." Ia lalu menghilang ke dalam kegelapan, sementara malam itu menandai awal dari perang besar antara seorang pria tua dan seorang penguasa terminal yang kejam. Pagi hari di terminal Raja Wali terasa berbeda. Hujan semalam masih menyisakan genangan air, namun suasana justru lebih mencekam dari biasanya. Para pedagang tak berani membuka kios mereka, sementara para penumpang memilih menghindari terminal sama sekali. Sirene polisi terdengar sesekali, namun hanya sebatas melewati jalan utama, seolah mereka pun enggan terlibat terlalu jauh. Di tengah kekosongan itu, Jarod Gimbal berdiri dengan wajah merah padam, memandangi 4 kantong mayat yang ditutupi terpal. Anak buahnya berdiri tegang di belakang, tahu betul bahwa amarah Jarod sudah mencapai puncaknya. Jarod mencengkeram keras salah satu anak buahnya dan berteriak, "Gue baru datang setahun, udah ada yang berani ngelawan. Siapa yang kerja begini?" Saking kerasnya teriakan itu, burung-burung yang bertengger di atap terminal pun beterbangan ketakutan. Tak ada satupun preman yang berani membuka mulut. Mereka hanya menunduk, menahan napas. Mereka tahu, Jarod tak pernah suka menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang menantangnya. Terlebih, bila orang itu mampu membunuh 4 anggotanya dalam satu malam. Salah satu preman berbisik lirih, "Bang, kayaknya bukan orang biasa." Jarod menoleh cepat, matanya melotot seperti binatang liar. "Lo pikir gue bego? Jelas bukan orang biasa, tapi gue janji, siapapun dia, gue bakal robek hidup-hidup." Suaranya menggema di seluruh terminal, menghantam dinding-dinding kosong yang tak mampu lagi menyembunyikan ketakutan. Jarod lalu menyuruh seluruh anak buahnya menyisir area pasar, lorong-lorong gelap, hingga ke pemukiman sekitar. Cari yang gerakannya asing, cari yang mencurigakan. Temukan dia sebelum malam. Sementara itu, Haryanto sedang bersembunyi di sebuah bangunan kosong bekas pos keamanan yang sudah lama tak terpakai. Tubuhnya kelelahan, tapi matanya tetap tajam, tak berhenti mengamati pergerakan para preman yang mulai menyebar. Ia mendengar teriakan Jarod dari kejauhan, namun justru membuatnya semakin tenang. Dendamnya tidak melemah, justru semakin menajam setiap kali ia mengingat wajah-wajah pedagang yang diperas, ditendang, dan dihina. Terminal Raja Wali membutuhkan seseorang yang berani melawan, pikirnya. Dan bila itu dirinya, maka ia harus siap menanggung segala risikonya. Dengan tangan yang masih bergetar akibat luka semalam, Haryanto menyobek kain dari sarungnya dan membalut luka di lengannya. Ia menatap langit-langit pos yang retak, membayangkan kembali hari ketika istrinya masih hidup. "Ning, maafkan aku harus melakukan ini." Luka-lukanya perih, tapi hatinya lebih perih lagi. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena ia tahu ia tak bisa kembali menjadi pria tua yang lemah dan diam seperti dulu. Siang berganti sore, dan Haryanto memutuskan untuk bergerak sebelum malam tiba. Ia keluar dari pos, menyusuri lorong sempit di belakang gedung terminal, memerhatikan tiap langkah agar tidak menimbulkan suara. Dari kejauhan, ia melihat para preman memeriksa satu persatu kios pedagang, memaksa mereka mengaku bila melihat orang asing. Pedagang ketakutan, tetapi tetap kompak tidak menyebut nama Haryanto. Mereka tahu, satu-satunya harapan mereka justru pria tua itu. Saat melewati warung Sumarni, Haryanto berhenti sejenak. Dari jendela, Sumarni melihatnya. Wajahnya ketakutan, namun ia mengangguk pelan memberi dukungan. Sebuah isyarat bahwa ia percaya. Haryanto membalas anggukan itu dengan tatapan penuh tekad. Ia tahu bahwa dirinya kini bukan lagi hanya berjuang demi dendam pribadi, tetapi demi semua orang yang telah lama hidup dalam ketakutan. Perjuangan ini bukan hanya balas dendam, ini pembebasan. Dan saat matahari mulai tenggelam, Haryanto kembali memasuki jantung terminal Raja Wali. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Jarod Gimbal sudah marah, anaknya buahnya semakin banyak, dan kini, darah yang sudah tertumpah hanya membuat jalan pulang semakin jauh. Tidak ada lagi pilihan selain terus maju. Malam itu,
Terminal Raja Wali kembali berdenyut oleh suara langkah dan teriakan para preman yang mulai memperketat penjagaan. Lampu-lampu sorot dipasang di berbagai sudut, membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dan mengancam. Mereka tidak hanya mencari pelaku yang membunuh 4 orang semalam, mereka mencari hantu yang bergerak dalam gelap. Hantu yang tak mereka sadari adalah seorang pria tua yang selama ini mereka remehkan. Haryanto mengamati semuanya dari atap sebuah bangunan, menempel pada tembok seperti bayangan yang tak terjamah cahaya. Dari ketinggian itu, ia melihat Jarod Gimbal berdiri di tengah terminal, dikelilingi puluhan anak buahnya. Jarod memegang tongkat besi panjang, memukulkan ke tanah hingga menimbulkan suara nyaring yang menggema. "Dengar ya, malam ini kita tutup semua jalan keluar. Gue gak mau ada satupun orang asing kabur tanpa kita geledah," teriaknya. Anak buahnya mengangguk, beberapa di antaranya terlihat gemetar, bukan karena malam dingin, tetapi karena mereka tahu sedang diburu seseorang yang tidak dikenal, tapi sangat mematikan. Haryanto menarik napas panjang. Ia tahu pergerakannya semakin sempit. Tapi ia juga tahu satu hal, semakin banyak penjagaan, semakin lama para preman itu berada di posisi yang bisa ia manfaatkan. Ia turun dari atap, perlahan, masuk ke lorong belakang terminal yang gelap dan lembab. Tempat itu penuh pipa rusak dan sampah, namun bagi Haryanto, lorong itu adalah jalur pergerakan paling aman. Ia berjalan pelan sambil meraba dinding, berharap bisa menemukan cara untuk memecah konsentrasi musuh sebelum mereka semakin merapat. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia mendengar suara 2 preman sedang berbicara. "Bang Jarod makin gila, gue takut kita malah dijadiin tumbal," kata salah satu. Haryanto mendekat, merendahkan tubuhnya. Ia bisa melihat bayangan kaki mereka dari celah dinding yang retak. Kedua preman itu sedang duduk sambil merokok, mengeluh, tak sadar mereka sedang diawasi. Haryanto menunggu momen tepat, ia bukan hanya ingin membunuh mereka, tapi juga membuat kehadirannya kembali mengguncang mental para preman itu. Ketika salah satu dari mereka hendak berdiri, Haryanto menggeser sebuah pipa besi yang sudah longgar hingga jatuh ke tanah, menimbulkan suara keras. Kedua preman itu terkejut dan segera menyalakan senter, mengarahkannya ke lorong. Haryanto memanfaatkan momen itu, ia melompat keluar dari kegelapan, menyambar kepala salah satu preman dan membenturkannya ke dinding. Preman itu langsung limbung, dan sebelum temannya sempat berteriak, Haryanto menusuk sisi lehernya dengan gerakan cepat dan tepat. Darah kembali membasahi lantai, namun Haryanto tetap tenang. Ia menyeret kedua tubuh itu ke dalam lorong gelap dan menumpuknya di balik tumpukan sampah. Namun kali ini, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengambil salah satu senter milik preman itu, lalu menaruhnya di tanah dalam posisi menyala, di tengah jalan yang pasti akan dilalui rombongan penjaga. Sebuah pesan tanpa kata, sebuah jejak yang sengaja ia tinggalkan agar semua orang tahu, ia masih berada di sini. Ia belum pergi, dan ia tidak takut. Tak butuh waktu lama sampai seorang preman lain menemukan senter yang menyala itu. Teriakan terdengar membelah malam, "Bang, ada korban lagi." Suasana langsung kacau. Puluhan preman berlari ke arah sumber suara, membentuk kerumunan panik. Jarod datang paling cepat, wajahnya memerah melihat darah segar di tanah. "Dia main-main sama gue," teriaknya sambil melempar tongkat besi ke tembok hingga berbekas. Di tempat lain, Haryanto berdiri di atas sebuah kren tua, mengamati keributan itu dari kejauhan. Ia tidak tersenyum, tidak pula bangga. Ia hanya menatap dengan mata kosong, mata yang sudah kehilangan rasa takut maupun ragu. "Jarod, ini baru permulaan," gumamnya. Di bawah sana, para preman kebingungan, sementara Haryanto, bayangan yang tak bisa mereka peluk, tak bisa mereka kendalikan, terus bergerak tanpa suara. Dan malam itu, terminal Raja Wali merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari amarah Jarod Gimbal, ketakutan terhadap seseorang yang mereka pikir tak berbahaya. Seseorang yang kini menjadi ancaman terbesar mereka. Terminal Raja Wali kini benar-benar berubah menjadi zona perang. Lampu-lampu sorot dipasang lebih banyak, suara sepatu preman berpatroli tak pernah berhenti, dan udara terasa lebih berat daripada sebelumnya. Semua orang di sekitar terminal merasakan gelombang ketegangan yang seolah menekan dada mereka. Jarod Gimbal, berdiri di tengah kerumunan anak buahnya, tak lagi terlihat seperti pemimpin sombong yang dulu datang membawa kegaduhan, kini ia tampak seperti binatang terluka yang sedang diburu. Namun amarahnya jauh melebihi rasa takut itu, dan hal itu membuatnya semakin berbahaya. Di sisi lain,
Haryanto bergerak perlahan di antara bayang-bayang kontainer barang yang disusun berlapis. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bukan karena takut, tetapi karena tubuhnya mulai kelelahan setelah 2 malam bertarung tanpa henti. Luka di lengannya terasa semakin panas, tapi ia tak punya waktu untuk merawatnya lebih baik. Malam ini, ia harus menuntaskan satu hal penting, mengendalikan medan sebelum Jarod memusatkan seluruh kekuatan untuk memburunya. Haryanto tahu, bila ia diam terlalu lama, justru ia yang akan menjadi mangsa. Di dekat pos keamanan lapuk, 2 preman terlihat sedang berjaga sambil sibuk mengeluh. "Bang Jarod jadi edan begini gegara siapa sih sebenarnya?" tanya salah satunya. Yang lain mengangkat bahu. Katanya si orang tua, "Gak masuk akal." "Iya." Haryanto mendengar semua itu dari balik kontainer. Kata-kata itu menusuk sesuatu di dalam dirinya, bukan rasa bangga, bukan rasa ngeri, melainkan sebuah kesadaran bahwa ia kini menjadi legenda gelap bagi orang-orang yang dulunya meremehkan kebaikannya. Dunia ini memang kejam, dan kini ia harus menjadi lebih kejam untuk memperbaikinya. Haryanto melempar batu kecil ke sisi berlawanan dari pos. Kedua preman itu langsung refleks menoleh. Dalam hitungan detik, Haryanto melompat dari kegelapan, mengalungkan lengannya ke leher salah satu preman dan menekannya sampai suara napas terakhir keluar sebagai desahan lemah. Preman satunya mencoba berteriak, tetapi Haryanto menghantam batang lehernya terlebih dahulu, membuatnya terjatuh dan tak dapat mengeluarkan suara. Kerja cepat, senyap, tanpa ampun. Haryanto menyeret tubuh mereka ke dalam pos, memastikan tak terlihat dari patroli yang lewat. Namun sebelum ia sempat pergi, terdengar suara langkah banyak orang mendekat. Suara kasar salah satu preman berteriak, "Cepat cek semua sudut. Jangan sampai yang lain kena." Haryanto memejamkan mata sejenak. Ia harus mengambil risiko. Ia membuka jendela pos kecil, memanjat keluar, dan meloncat ke atap samping dengan tubuh yang hampir jatuh. Nafasnya berat, tapi ia bertahan. Dari atas, ia melihat rombongan preman menemukan tubuh salah satu korban. Kerumunan itu kembali pecah dengan teriakan panik. Jarod datang paling akhir, berjalan cepat, wajahnya pucat namun matanya berkilat penuh kebencian. "Gue bakal temukan lo, siapapun lo," teriaknya, menghantamkan tongkat besi ke dinding pos sampai temboknya retak. Suaranya menggema begitu keras hingga Haryanto yang berada di atap bisa merasakan getaran amarah itu. Tapi Haryanto tidak mundur. Di lubuk hatinya, muncul sesuatu yang lebih kuat dari sekadar dendam, keinginan untuk membuat Jarod melihat sendiri apa akibat dari tindakannya selama ini. Haryanto melompat turun dari atap, masuk kembali ke kegelapan lorong-lorong terminal. Pikirannya bergerak cepat. Ia tak bisa terus membunuh satu persatu, ia harus mengacaukan pertahanan Jarod, memecah formasi, membuat mereka panik, membuat mereka bertindak bodoh, karena saat orang-orang ketakutan, mereka jadi mudah dipatahkan. Malam ini, strategi itu mulai dijalankan. Dan saat jarum jam mendekati tengah malam, Haryanto mengambil keputusan yang mengubah seluruh arah pertempuran. Ia akan menggiring para preman itu ke perangkap terbesar di Terminal Raja Wali, tempat yang dulu paling ia benci, tetapi kini menjadi kunci untuk memukul balik kekuasaan Jarod. Di kejauhan, lampu terminal bergetar pelan, dan angin malam membawa aroma yang sangat familiar bagi Haryanto, aroma perang yang baru saja dimulai. Terminal Raja Wali mulai sepi menjelang tengah malam. Lampu-lampu yang biasanya redup kini menyala terang, seakan berusaha mengusir bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Para preman terus mondar-mandir, sebagian mulai menunjukkan wajah pucat akibat kelelahan dan ketakutan. Mereka tidak tahu di mana musuh berada, mereka tidak tahu berapa banyak lagi yang akan mati malam itu. Satu hal yang pasti, semua ini terjadi karena mereka menantang seseorang yang tidak mereka duga, seorang pria tua bernama Haryanto. Dan Haryanto, saat ini, sedang berdiri di ujung peron kosong tempat tragedi terbesar hidupnya dulu terjadi. Di tempat itu, belasan tahun lalu, ia kehilangan anaknya akibat pertikaian antar preman. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia lewat peron itu, bayangan masa lalu muncul seperti duri yang menancap di dadanya. Malam ini, ia kembali berdiri di sana, memandangi tempat yang mengubah hidupnya selamanya. Namun kali ini, ia bukan datang untuk berduka, ia datang untuk memutar balik semua rasa takut yang pernah mengekangnya. Tempat ini, dengan segala luka yang menyertainya, akan menjadi jebakan bagi Jarod dan seluruh pasukannya.
Haryanto mulai menyusun rencana. Ia membuka pintu gudang kecil yang berada tepat di belakang peron. Di dalamnya ada tumpukan besi tua, kabel-kabel, dan beberapa tong oli kosong. Dengan cepat ia memasang jebakan, tali baja yang diikat di antara dua tiang, pecahan kaca yang disebar samar di bawahnya, dan beberapa barang berat yang bisa jatuh bila ditarik tali yang tepat. Semua ini dia lakukan dalam gelap dan senyap, hanya ditemani suara detak jantungnya sendiri yang mulai berdentum seperti genderang perang. Tidak lama kemudian, suara langkah para preman terdengar dari kejauhan. Mereka menyebar ke berbagai arah, menggeledah tempat-tempat yang kemungkinan menjadi persembunyian Haryanto. Cek semua tempat, gak ada penjelasan lain, si tua itu pasti ngumpet di dekat sini. Teriak salah satu dari mereka. Suara itu menggema, memecah kesunyian malam. Haryanto memandang dari celah pintu gudang, menilai jumlah musuh yang datang ke arahnya. 15 orang, banyak, tapi bukan sesuatu yang membuatnya mundur. Ia justru mengencangkan genggaman pada pisau tua di tangannya. Ketika para preman itu mulai mendekat ke peron, Haryanto keluar dari persembunyian. Sebentar saja, cukup untuk membuat salah satu dari mereka melihat bayangannya. Itu dia, teriak preman itu. Seperti yang ia prediksi, mereka langsung menyerbu, berlari membabi buta, tanpa formasi dan tanpa rencana. Semuanya berdasarkan emosi dan ketakutan. Inilah yang Haryanto tunggu. Ia berlari ke dalam peron, melewati tali baja yang sudah ia pasang. Ketika para preman mengejarnya tanpa memperhatikan tanah, mereka tersandung tali baja dan jatuh menabrak pecahan kaca yang tersebar. Jeritan memenuhi seluruh area. Haryanto menarik tali lain yang terhubung ke tumpukan besi di atas. Dalam sekejap, besi-besi itu jatuh menghantam dua preman sekaligus. Suaranya keras, memantul ke seluruh dinding terminal. Preman yang lain panik, mencoba kabur, tapi terlalu terlambat. Mereka terjebak dalam kekacauan yang diciptakan Haryanto. Tubuh-tubuh berjatuhan, beberapa pingsan, beberapa merintih kesakitan. Namun Haryanto tidak berhenti. Ia melompat ke salah satu yang masih sadar dan memukulnya keras hingga pria itu tak bergerak lagi. Dari balik kerumunan yang kacau, terdengar langkah berat seseorang yang sangat familiar. Haryanto berhenti, menoleh, dan melihat siluet besar bertato muncul dari bayang-bayang. Jarod Gimbal berdiri sambil menatap seluruh kekacauan itu, wajahnya berubah, bukan lagi hanya marah, tapi tercampur rasa hina. Jadi lo ya, si tua gila yang bikin anak buah gue mati. Katanya dengan suara rendah namun tajam seperti pisau. Jarod berjalan maju, tongkat besinya menghantam lantai setiap langkah, menimbulkan suara nyaring yang menggetarkan udara. Haryanto tidak menjawab, ia hanya menatap Jarod seperti menatap masa lalu yang selama ini menghantuinya. Di peron penuh darah itu, dua legenda gelap, satu dari masa lalu yang terhapus, satu dari masa kini yang sombong, akhirnya berdiri berhadapan. Angin malam bergerak pelan, membawa bau besi dan oli yang terbakar. Dan di antara keduanya, diam yang panjang terasa lebih mematikan daripada senjata apapun. Malam itu, Terminal Raja Wali tahu bahwa darah yang sudah tumpah, baru permulaan. Karena pertempuran terbesar antara Haryanto dan Jarod baru akan dimulai. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika Haryanto kembali berdiri di sudut Terminal Raja Wali. Mata tuanya menatap bangunan kusam yang kian tampak seperti medan perang ketimbang tempat orang datang dan pergi. Korban-korban kekejaman Jarod Gimbal mulai bermunculan, para pedagang memilih mengungsi, sopir angkot menolak beroperasi, dan petugas keamanan seolah hilang begitu saja. Terminal itu kini seperti hutan liar tanpa hukum. Dan Haryanto, ia berdiri di tengahnya sebagai saksi sekaligus bara yang perlahan menyala di dadanya. Di sisi lain, Jarod Gimbal tengah merayakan kemenangan kecilnya. Ruko kosong di lantai 2 dijadikan markas sementara. Suara tawa kasar terdengar, bercampur dengan denting botol-botol miras yang berserakan. Jarod duduk di kursi reyot seperti seorang raja dadakan. Ia tak tahu, atau tak peduli, bahwa sesuatu sedang tumbuh, sebuah ancaman yang lebih besar dari puluhan preman yang ia bawa. Ancaman bernama, balas dendam. Sementara itu, Haryanto perlahan melangkah menuju kios lamanya yang hanya tinggal puing-puing arang. Di sana ia menemukan batu kecil berukir nama rumah makan yang dulu ia bangun bersama almarhum istrinya. Batu itu dulu tertempel di dinding depan, kini tergeletak pecah di tengah debu. Tangan Haryanto gemetar saat meraihnya. Disinilah dirinya berubah. Amarah dan kesedihan bersatu menjadi tekad tanpa batas.
Dan ketika pria tua itu berbisik, suaranya serak namun tegas, "Kalian pikir aku rapuh? Tidak hari ini." Pada saat yang sama, seorang pemuda bernama Dava mengikuti Haryanto dari jauh. Ia adalah salah satu sopir muda yang dulu dibantu Haryanto saat kepepet terlilit utang. Dava melihat perubahan pada sosok tua itu. Ada ketegangan di setiap langkahnya, seolah tubuh Haryanto menjadi ringan tapi pikirannya menjadi gelap. Dava ingin menghampiri, tetapi entah kenapa ia menahan diri. Haryanto tampak seperti orang yang tak boleh diganggu, seorang yang tengah berbicara dengan masa lalunya sendiri. Jarod Gimbal kembali membuat kegaduhan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memungut uang keamanan dari kios-kios yang tersisa. Padahal semua orang tahu itu bukan keamanan, melainkan pemerasan terang-terangan. Sementara para preman itu mulai menyebar ke seluruh terminal, kabar angin mengenai seorang pria tua yang tidak takut muncul di telinga mereka. Mereka menertawakannya, menyebutnya kakek sumbu pendek. Mereka tidak tahu, mata Haryanto telah berubah menjadi mata manusia yang siap kehilangan segalanya demi membalas sesuatu. Sore hari, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Haryanto berdiri di antara bayang-bayang tiang terminal sambil memperhatikan pergerakan para preman dari kejauhan. Ia mulai menghitung jumlah mereka, memetakan titik buta, dan mengenali pola patroli kacau yang mereka lakukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti sedang menyiapkan perang. Namun bukan perang gegabah, ini adalah perang seorang pria yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Dava akhirnya memberanikan diri mendekat. "Pak, Bapak mau lawan mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Haryanto tak langsung menjawab. Ia hanya menatap horizon terminal yang memerah terkena sinar matahari tenggelam. "Dava," katanya lirih, "ada hal-hal yang tidak boleh dibiarkan. Dan ada batas yang tidak boleh dilewati oleh manusia manapun." Kata-kata itu meninggalkan Dava dalam keheningan panjang, seolah ia sedang berbicara bukan dengan seorang kakek tua, melainkan dengan badai yang sebentar lagi turun. Malam menjelang, dan terminal benar-benar gelap selain lampu-lampu redup yang berkedip seperti memiliki napas sendiri. Di tengah gelap itu, Haryanto melangkah perlahan, setiap langkahnya seperti dentang lonceng yang menandai dimulainya babak baru. Ini bukan lagi tentang keberanian. Bukan pula tentang dendam, semata. Ini tentang sebuah janji yang ia buat, pada istrinya, pada dirinya sendiri, pada tempat yang telah merenggut masa hidupnya. Dan saat malam itu tiba di puncaknya, Haryanto tahu, perburuan baru saja dimulai. Malam itu terminal Raja Wali seperti kota mati. Hanya suara angin yang berdesir melewati bangkai-bangkai kios terbakar. Di antara kegelapan itu, Haryanto berjalan dengan langkah pasti, memegang sebilah besi panjang yang ia temukan di reruntuhan lapak lamanya. Bukan senjata hebat, tetapi cukup untuk seorang pria yang telah membakar seluruh rasa takutnya. Di kejauhan, beberapa preman mulai menyadari kehadirannya, namun mereka menganggapnya ancaman kecil, sampai salah satu dari mereka jatuh tersungkur dengan sekali sabetan. Malam itu, nama Haryanto berubah dari kakek tua menjadi hantu terminal. Keributan kecil itu menular cepat. Seperti bara yang menyulut rumput kering, teriakan preman yang tumbang memicu kepanikan di markas Jarod. Anak buahnya berlarian, tidak percaya bahwa seseorang berani menyerang mereka seorang diri. Jarod Gimbal yang sedang meminum arak mendadak bangkit, wajahnya memerah antara marah dan bingung. "Siapa yang berani bikin onar di tempatku?" teriaknya. Namun sebelum ia mendapat jawaban, satu lagi anak buahnya jatuh dari tangga dengan tubuh penuh luka, bibirnya bergetar. "Oh, orang tua itu, Pak Haryanto." Pengakuan itu membuat ruangan langsung senyap. Jarod menelan ludah, lebih karena terkejut ketimbang takut. Ia ingat sosok pria tua itu, yang dulu ia acuhkan saat pertama datang. Baginya Haryanto hanyalah pedagang renta yang tak berbahaya. Namun malam ini, kenyataan memukulnya seperti palu, orang yang paling terlihat tidak berbahaya seringkali justru yang paling mematikan. Dengan marah ia memerintahkan seluruh anak buahnya turun, menyebar, dan mengakhiri urusan kecil itu sebelum menjadi besar. Di sisi lain terminal, Haryanto bergerak seperti bayangan. Ia tak bergerak cepat, namun sangat pasti. Ia mengenal setiap sudut terminal itu, setiap lorong gelap, setiap tiang karat, setiap celah tempat orang bisa bersembunyi. Para preman yang terbiasa menggunakan kekuatan semata tidak bisa menandingi kecerdikan seorang pria yang menghabiskan separuh hidupnya di tempat itu. Satu persatu mereka tumbang, bukan hanya oleh pukulan, tapi oleh ketakutan yang merayap di punggung mereka.
Malam itu, terminal Raja Wali berubah menjadi kuburan bagi keberanian palsu mereka. Jarod akhirnya turun tangan sendiri. Ia berjalan sambil membawa golok besar, diiringi 3 orang terkuatnya. Napasnya memburu, bukan hanya karena marah, tetapi karena egonya terancam. Ketika ia tiba di area tengah terminal, lampu-lampu remang menciptakan bayangan panjang seperti sedang mempermainkan nyalinya. Ketiganya berhenti ketika mendengar suara langkah perlahan. Dari balik gelap, muncul Haryanto, berdiri tegap, darah mengering di pakaiannya, mata tajam seperti orang yang tak lagi punya alasan untuk mundur. "Semua ini gara-gara kau," kata Haryanto pelan. Jarod membalas dengan tawa gugup yang dipaksakan. Pertarungan mereka tidak berlangsung lama, tetapi terasa seperti berjalan dalam keabadian. Jarod mengayunkan goloknya liar dan penuh emosi, sedangkan Haryanto menghindar dengan gerakan yang jauh lebih terukur. Usia tua tidak menghilangkan kemampuannya membaca lawan.